Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Dr. Hajah Rohmaniah, Magister Pendidikan. Berkenan kami akan menyampaikan aspirasi yang ke-15 tentang bentuk ekonomi kreatif pada MA dan SMA Vokasional Ekonomi Kreatif. Aspirasi ini berintikan informasi aneka bentuk ekonomi kreatif yang dapat dibuka pada MA dan SMA Vokasional Ekonomi Kreatif. Sesuai literatur yang saya baca, ada 14 bentuk ekonomi kreatif yang kami akan sampaikan. Namun pada bagian ini, kami hanya menyampaikan sebanyak 7 bentuk ekonomi kreatif. Saudara, selengkapnya aspirasi akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Kabar baik, sehat walafiat tentunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenan kami Homsin Ali Usman bersama Ibu Dr. Hajah Rohmaniah MPD dari Aspirasi Channel hadir kembali ikut berpartisipasi meramaikan dunia maya ini. Channel Aspirasi hadir dengan sajian usulan aneka aspirasi atau harapan yang kami tujukan kepada masyarakat pada umumnya dan yang terhormat para pejabat pada khususnya. Spesial pada kesempatan ke-15 ini, kami akan menyampaikan sebuah aspirasi berjudul bentuk-bentuk ekonomi kreatif yang memungkinkan bisa dibuka pada MA dan SMA Vokasional Ekonomi Kreatif bagian kedua. Maaf Bapak, sebelumnya perkenankan saya untuk bertanya, apa saja bentuk ekonomi kreatif pada MA dan SMA Vokasional? Terima kasih Ibu Dr. Hajah Rohmaniah MPD yang saya hormati atas pertanyaannya. Bentuk ekonomi kreatif pada MA dan SMA Vokasional, sekali lagi secara keseluruhan ada 14 bentuk. Namun pada bagian kedua ini kami melengkapi. Bagian pertama akan kami sampaikan sebanyak 7 macam bentuk ekonomi kreatif. Dengan demikian, bila digabung dengan episode sebelumnya, sudah berjumlah 14 macam bentuk ekonomi kreatif yang memungkinkan bisa dibuka di MA dan SMA Vokasional pada saatnya mendapat persetujuan dari kementerian terkait. Sekali lagi kami sampaikan sekedar pengantar, mengingatkan episode sebelumnya. 1. Dalam sebuah literatur disebutkan bahwa ekonomi kreatif adalah proses ekonomi, baik berupa kegiatan produksi maupun distribusi barang serta jasa yang di dalamnya membutuhkan gagasan dan ide dan kemampuan intelektual kreatif dalam perintisan maupun pengembangannya. 2. Kata ekonomi kreatif merupakan gabungan dua kata yang masing-masing memiliki makna tersendiri atau berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ekonomi itu sendiri merupakan ilmu tentang asas-asas produksi, asas-asas distribusi, dan pemakaian barang-barang serta jasa atau kekayaan. Sementara kreatif merupakan kemampuan dalam memiliki, mengembangkan daya cipta, serta kemampuan untuk menciptakannya. 3. Alvin Toffler mengungkapkan dalam teorinya bahwa terdapat 3 gelombang dalam peradaban perekonomian. Pertama, ekonomi pertanian. Kedua, ekonomi industri. Dan ketiga, ekonomi informasi. Beliau juga kemudian memprediksi bahwa akan ada gelombang keempat, yakni ekonomi kreatif. 4. Dalam konsep ekonomi kreatif, salah satu hal terbesar yang dibutuhkan adalah kreativitas. Hal itu karena industri kreatif merupakan inti dari bidang ekonomi kreatif yang digerakkan oleh para kreator dan inovator.
5. Sederhananya, ekonomi kreatif merupakan bentuk pengembangan dari konsep ekonomi pada umumnya, namun dengan penambahan kreativitas. Kreativitas tersebut tidak hanya terbatas pada kegiatan produksi saja, tetapi juga termasuk di dalamnya bagaimana penggunaan bahan baku, serta inovasi suatu teknologi yang harus ada di dalamnya. Berikut kami sampaikan 7 bentuk ekonomi kreatif dari 14 macam bentuk ekonomi kreatif yang dapat dibuka pada MA dan SMA vokasional ekonomi kreatif bagian kedua. Bentuk-bentuknya meliputi 1. Bidang produksi game interaktif, meliputi kegiatan penciptaan, produksi, hingga distribusi berbagai video game dengan beragam tema. Penciptaan video game ini memiliki tujuan utama sebagai media yang sifatnya hiburan dan pendidikan. Seseorang yang memainkan video game memiliki tujuan untuk hiburan, namun secara tak langsung bisa mendapatkan berbagai informasi dan pembelajaran dari isinya. 2. Bidang industri musik, meliputi berbagai kegiatan dan proses dalam penciptaan, reproduksi, serta distribusi rekaman suara dan lagu. Industri musik sendiri diisi dengan tokoh-tokoh pemusik seperti penyanyi, penulis lagu, hingga komponis, dan lain sebagainya. 3. Bidang seni drama, meliputi berbagai kegiatan dalam seni pertunjukan drama. Tokoh-tokoh yang berkecimpung dalam bidang seni drama ini meliputi para pengembang konten, produser pertunjukan drama, musik tradisional, teater, opera, dan lain sebagainya, serta desainer panggung, kostum, dan pencahayaannya. 4. Bidang penerbitan dan percetakan, meliputi kegiatan berkaitan erat dengan perbukuan. Beberapa proses di dalam penerbitan dan percetakan meliputi penerbitan buku, penerbitan jurnal, surat kabar, penerbitan tabloid, kegiatan kantor berita dan pencari berita, penerbitan foto, ukiran, kartu pos, pencetakan lukisan, pencetakan uang kertas, pencetakan paspor, hingga tiket pesawat. 5. Bidang layanan komputer dan perangkat lunak aplikasi. Bidang layanan komputer dan perangkat lunak atau aplikasi dalam ekonomi kreatif meliputi beberapa kegiatan terkait pengembangan teknologi informasi seperti pemrosesan data, integrasi sistem, pengembangan software, hingga analisis sistem. 6. Bidang penyiaran radio dan televisi, meliputi penciptaan dan produksi berbagai program di televisi seperti acara game, kuis, acara ragam, berita, hingga entertainment. Tidak hanya meliputi berbagai produksi acara televisi, bidang ini juga termasuk dalam kegiatan stasiun dan radio televisi di dalamnya tentunya. 7. Bidang penelitian dan pengembangan litbang, meliputi kegiatan penemuan sains dan teknologi serta berbagai penerapannya dengan tujuan menciptakan produk dan meningkatkan kualitas suatu produk. Tidak hanya meliputi bidang teknologi, penelitian juga dapat terkait dengan humaniora dalam pengembangan bahasa dan sastra. Terima kasih Bapak Homsin Ali Usman. Nah, dari 7 bentuk ekonomi kreatif yang ditawarkan, bagaimana tata cara pemilihan bentuk ekonomi kreatif yang tepat pada MA dan SMA vokasional? Terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah yang kami hormati atas pertanyaannya. Proses pemilihan bentuk ekonomi kreatif yang tepat untuk dibuka pada MA dan SMA vokasional
ekonomi kreatif diusulkan tahapannya sebagai berikut. Siapkan video tabloid ke-7 macam bentuk ekonomi kreatif yang telah disampaikan pada bagian kedua ini. Undang sejumlah siswa MTS dan SMP di seputar MA dan SMA yang bersangkutan untuk menonton bersama video ke-7 macam bentuk ekonomi kreatif bagian kedua ini. 3. Laksanakan poin 2 tersebut di atas di ruangan yang bagus ber-AC dan sambutlah para siswa dengan sajian snack ringan dan brosur yang bagus tentunya. 4. Sebarkan atau share video 7 macam bentuk ekonomi kreatif bagian kedua ini melalui HP seluruh siswa MTS dan SMP yang hadir. 5. Berikan semangat untuk berwirausaha dan prospek yang bagus dari bisnis ke-7 bentuk ekonomi kreatif bagian kedua ini kepada seluruh siswa MTS dan SMP yang hadir. 6. Siapkan mekanisme informasi ketertarikan siswa yang hadir kepada bentuk ekonomi kreatif yang dipilihnya, misal melalui penyediaan nomor WA dari pihak MA maupun SMA yang bersangkutan. Oke, terima kasih Bapak. Lalu kepada siapa aspirasi 7 bentuk ekonomi kreatif pada MA dan SMA vokasional ini ditujukan? Terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah atas pertanyaannya. 7 bentuk ekonomi kreatif bagian kedua ini kami tujukan, mohon kesediaan dan kepeduliannya beberapa pihak di bawah ini. 1. Yang terhormat Kepala Komite Guru Karyawan MA dan SMA dimanapun berada. Yang terhormat para pengelola MA dan SMA dimanapun berada. 3. Yang terhormat para pemerhati perkembangan dan kemajuan lembaga pendidikan berbentuk MA dan SMA. Yang terhormat para pelaku usaha atau bisnis ke-7 bidang ekonomi kreatif bagian kedua tersebut di atas. 5. Yang terhormat Komisi Bidang Pendidikan baik DPRD Kabupaten Provinsi maupun DPR RI untuk berkenan memperjuangkan aspirasi ini kepada berbagai pihak yang terkait. Oke, maaf Bapak, kalau saya boleh tahu, harapan apa dari aspirasi MA dan SMA vokasional ekonomi kreatif ini? Terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah atas pertanyaannya. Atas dasar pengalaman saya sebagai pendiri, kepala, guru pada sebuah MA program keterampilan di Kebumen, saya sangat berharap aspirasi MA dan SMA vokasional ini dapat diterima dan direalisasikannya sebagaimana mestinya, dan semoga mendapat respon positif dari berbagai pihak sehingga MA dan SMA, utamanya swasta, dapat segera pulih kembali sebagaimana di tahun 1990-an. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, terima kasih Pak Dr. Haji Homsin Ali Usman atas penjelasan yang diberikan perihal aspirasi 7 bentuk ekonomi kreatif pada MA dan SMA vokasional. Bagian pertama ini serasa adalah gagasan yang cukup bagus, mudah-mudahan dapat diterima oleh berbagai pihak yang bersangkutan. Sama-sama Ibu Dr. Hajar Rohmaniah, terima kasih telah berkenan mendampingi saya dalam penyampaian aspirasi ke-15 ini. Demikianlah, alhamdulillah, aspirasi MA dan SMA bentuk-bentuk ekonomi kreatif yang dapat dibukanya telah kami sampaikan. Mudah-mudahan mendapat dukungan oleh para kepala sekolah dan madrasah, guru dan karyawan MA dan SMA, negeri maupun swasta, serta para pemerhati perkembangan dan kemajuan lembaga pendidikan MA dan SMA baik negeri maupun swasta dimanapun berada. Insya Allah aspirasi bentuk-bentuk ekonomi kreatif bagian kedua ini yang dapat dibuka pada SMA dan MA vokasional bagian kedua ini sekali lagi akan ada aspirasi kelanjutannya. Mohon perkenan yang terhormat Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sahabat semuanya sependapat dengan aspirasi ini, tolong subscribe
dan berikan komen seperlunya. Mohon maaf atas kehilafan dan kesalahan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.